Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh memiliki kesempatan lagi untuk dilayakan hadir di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan berbicara dengan sangat sederhana kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Beri hamba-Mu juga bahasa yang sederhana Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba kembalikan segala hormat, pujian, ucapan syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk saudara. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Saudara, untuk hari ini dan di beberapa waktu ke depan, kita akan terus belajar dan merenungkan betapa pentingnya arti sebuah covenant atau ikat janji. Sebuah perjanjian. Nah, kata covenant, kata ikat janji, perjanjian, agreement, kontrak, ataupun apa yang saudara ingin sebutkan, itu semakin hari semakin tergerus maknanya. Orang mulai tidak lagi memandang sakral arti sebuah covenant. Jadi bahkan banyak anak-anak Tuhan pun perjanjian yang dinyatakan di hadapan Tuhan sekalipun itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Ya. Ada orang dengan mudah menceraikan istrinya, dengan mudah membatalkan sebuah perjanjian dengan berkelit ini dan itu dan sebagainya. Ini satu bukti bahwa mereka tidak pernah menaruh rasa hormat. Nah, itu sebabnya saudara jangan gunakan pola pikir ini. Saya harap saudara belajar untuk mengerti betapa sakralnya yang namanya covenant di hadapan Tuhan. Dalam beberapa waktu ke depan saudara akan melihat covenant itu atau satu ikat janji itu adalah satu journey, satu perjalanan dan akan menuju kepada satu tempat untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk mendatangkan kebajikan buat hidupmu. Nah, saudaraku, covenant ini berlangsung bahkan turun-temurun, mengalir lewat darah, lewat DNA manusia. Nah, saudaraku, Tuhan betul-betul sangat-sangat memperhatikan betapa pentingnya arti covenant ini. Ya, seluruh Alkitab ini terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Old Covenant and New Covenant, New Testament. Saudaraku, semuanya berbicara tentang kesepakatan atau tentang perjanjian yang Tuhan ikat dengan manusia. Nah, saudaraku, saya betul-betul rindu supaya saudara pelan-pelan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan akan mati-matian, sungguh-sungguh untuk menggenapi tujuannya. Tuhan akan lakukan segala cara, bayar segala macam biayanya atau cost-nya demi untuk menggenapi tujuan daripada covenant ini. Tapi juga saudara harus ingat, hari ini kita akan belajar. Tuhan tidak akan ragu-ragu menyingkirkan siapapun kalau saudara dan saya berada di hadapan untuk menentang covenant-nya. Sekali lagi, Tuhan akan bela saudara habis-habisan, sungguh-sungguh untuk menggenapi covenant-nya. Tetapi apabila saudara dan saya berada di jalan di mana Tuhan sedang menggenapi covenant terhadap seseorang, dan saudara belajar untuk menghalang-halangi, saudara akan disingkirkan. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Seorang raja Israel. Namanya Yosia. Saudaraku, Yosia itu dipakai Tuhan luar biasa. Ketika satu kali dia berhadapan dengan seorang raja Mesir. Namanya Firaun Neko. Dan dia belajar untuk menghadapi Firaun Neko. Firaun Neko berkata gini, apa urusan aku denganmu? Pergi, singkir, jangan berada di hadapanku. Karena aku sedang membawa mandat Tuhan. Nggak digubris, saudaraku. Dia mati di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Kok bisa seperti itu? Dia kan Raja Yehuda. Kenapa Tuhan korbankan dia demi Raja Mesir? Saudaraku, jangan sembarangan dalam hal ini. Nanti kita akan lihat selama beberapa minggu, beberapa bulan ke depan. Saudara akan melihat, Tuhan betul-betul akan bela orang-orang yang berjalan di dalam covenant-nya. Tapi kalau saudara dan saya menjadi pribadi yang keluar dari rencana itu dan berusaha membatalkan covenant yang Tuhan buat dengan orang lain, saudara akan menjadi seterunya Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar satu
kebenaran firman Tuhan, kita akan lihat dari satu pribadi yang namanya Hazael. Siapa yang pernah dengar nama Hazael? Ada yang pernah dengar nama Hazael? Atau semuanya anak-anak baru, tamatan dari tempat lain? Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Ya, nggak apa-apa. Saudara mungkin belum pernah mendengar nama Hazael. Hazael adalah seorang raja Aram. Aram itu adalah sekarang Syria. Gitu ya. Di dalam Alkitab, ada dua orang raja yang bukan raja Yehuda dan bukan raja Israel. Tapi Tuhan berkata, aku urapi dia. Yang satu namanya Kores atau Koresi, raja Persia. Yang kedua adalah Hazael, raja Aram. Kores tidak pernah dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan mengutus seorang nabi untuk mengurapi dia. Tapi Hazael, sampai dua nabi besar diutus untuk mengurapi Hazael. Jadi ini orang luar biasa nih, raja Aram. Di dalam satu Raja-Raja 19, nanti saudara pulang saudara baca sendiri, di dalam satu Raja-Raja 19, ketika Tuhan hendak menyudahi pelayanan daripada Elia, Tuhan katakan kepada Elia, Elia, aku beri tiga tugas terakhir. Urapi Yehu cucu Nimsi sebagai Raja Israel, urapi Hazael sebagai Raja Aram, dan urapi Elisa sebagai penggantimu. Elia menghabiskan waktunya, dia turun, dan dia langsung mengurapi Elisa sebagai penggantinya. Elia tidak pernah mengurapi Yehu cucu Nimsi maupun Hazael. Elisa yang mengurapi Yehu cucu Nimsi. Saudaraku, Elia menghabiskan waktunya 10 tahun lebih daripada sisa hidupnya. Hanya mendedikasikan untuk membentuk, mengajar, membapai yang namanya Elisa. Sehingga Elisa matang di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan angkat Elia. Setelah Elisa menjadi nabi atas seluruh Yehuda dan Israel, tiba-tiba sesuatu terjadi di dalam 2 Raja-Raja 8. Nah, kita lihat ya. 2 Raja-Raja 8, perhatikan mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke berapa ini? 13, coba lihat. Pelan-pelan kita baca. 2 Raja-Raja 7, 2 Raja-Raja 8, ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad, Raja Aram, sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada Raja, sudah datang abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hazael, ambillah persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah itu, dan mintalah petunjuk Tuhan dengan perantaraannya. Sembuhkan aku dari penyakit ini. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang-barang yang indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepadanya, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menetap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa Tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, turunannya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Nah, berhenti sebentar. Saudaraku, ini latar belakang daripada kisah tentang Hazael. Hazael adalah nobody, bukan siapa-siapa. Hanya salah satu pegawai istana kerajaan Aram. Rajanya bernama Raja Ben-Hadad. Satu kali Ben-Hadad sakit. Ketika Ben-Hadad sakit, dia ingat kepada Tuhan, Tuhan Allah Israel. Dia kirim salah satu pembantunya, yaitu Hazael, untuk pergi kepada Elisa, untuk bertanya kepada Elisa. Coba tanya kepada hamba Tuhan itu, kepada nabi itu. Akan sembuhkah aku? Dia bukan datang untuk minta berkat, untuk minta kesembuhan. Dia hanya datang untuk bertanya, apakah saya akan sembuh? Gitu ya. Begitu Hazael datang masuk menghadap Elisa, Elisa berkata, dia pasti sembuh. Tapi kemudian dia akan mati. Jadi dia akan mati bukan karena dia sakit, tapi dia akan dibunuh. Nah, kemudian ayat yang ke-11 berkata gini, Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu.
Kalau saudara punya Alkitab dalam terjemahan lain, di King James dikatakan begini. And he settled down his countenance steadfastly until he was ashamed. And the man of God wept. Saudaraku, ada sesuatu yang terjadi, yang dituliskan di dalam Alkitab. Ketika Hazael datang kepada Elisa, Elisa katakan, rajamu pasti sembuh. Tapi dia akan dibunuh. Elisa nggak kasih tahu siapa yang akan bunuh. Kemudian Elisa menatap dalam-dalam mata daripada Hazael. Ditatap dalam-dalam, diliatin, dipelototin istilah kasarnya. Gitu ya. Sampai si Hazael ini malu hati. Dikatakan he was ashamed. Sudah pernah diliatin orang sampai malu hati? Nah, ini sudah kalau ngomong gitu ya, sampai orang ngeliatinya sampai melototin gini ya. Sampai sungkan. Aduh, kenapa nih saya nih? Apa ada cemong atau ada apa? Atau GR kita jadinya. Saudaraku, karena diliatin, ditatap dalam-dalam. Hazael seperti itu. Dipelototin, dilihatin. Sampai betul-betul dianya merasa malu. Dan kemudian Elisa yang liatin. Menangis. Bukan hanya sekedar menangis. Dia sampai merintih, he wept. Dia merintih menangis. Kenapa Elisa menangis? Kenapa Hazael malu? Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan satu perkara. Setelah itu, di ayat yang ke-12 dikatakan begini. Elisa mulai mengutarakan apa yang akan terjadi dengan Hazael. Engkau akan begini, engkau akan begitu. Coba lihat sekali lagi. Perhatikan ayat 12. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan. Dan perempuan-perempuan yang mengandung akan kau belah. Betapa kejamnya yang Elisa lihat di dalam mata daripada Hazael. Sesudah itu berkatalah Hazael, tetapi apakah hambamu ini? Loh, saya ini siapa? Dia bilang, yang tidak lain hanya sekedar anjing saja. Oh, ini orang rendah hati bukan main. Sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu. Jawab Elisa, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Nah, saudaraku, perhatikan pelan-pelan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, pada waktu itu, saya ingin kembali lagi kepada latar belakangnya. Di 1 Raja-Raja 19, sebelum semuanya terjadi apa-apa, Tuhan sudah punya rencana. Tuhan sudah punya satu kehendak. Hazael satu kali akan diangkat menjadi raja. Nabi besar yaitu Elia diberi tugas terakhir, urapi Hazael supaya dia menjadi raja atas Aram. Elia tidak melakukannya. Penggantinya Elisa tampil. Tuhan perlihatkan kepada Elisa, urapi Hazael. Dia akan menjadi raja atas Aram. Elisa tidak pernah mengurapi Hazael. Tapi Elisa mengatakan kepada Hazael, ketika ditatap matanya dalam-dalam, Elisa mengatakan begini, aku melihat bahwa engkau akan menjadi raja. Dan pada waktu engkau akan menjadi raja, engkau akan bunuh teruna-teruna Israel. Perempuan-perempuannya akan kau lumuri dengan darah. Orang-orang yang mengandung akan kau belah perutnya. Hazael berkata, oh siapa aku ini? Aku ini anjing saja. Nggak ada kemampuan untuk melakukan sehebat itu. Such a great thing, katanya. Nggak mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu. Nah, saudaraku, saya ingin ini ajak saudara untuk pelan-pelan memperhatikan kebenaran firman ini. Sebelum semuanya terjadi, Tuhan sudah mempunyai covenant. Tuhan sudah bertekad, aku akan ikat satu covenant dengan orang ini, yaitu Hazael. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi, orang Yehuda. Dia adalah orang Syria, orang Aram. Tapi aku akan ikat satu covenant. Dia akan menjadi satu dari dua orang yang non-Israel. Raja yang bukan Israel, bukan Raja Yehuda. Tapi aku akan sebut dia sebagai orang yang aku urapi. Nah, singkat cerita, ternyata itu diabaikan. Lalu Tuhan peringatkan terhadap covenant yang Tuhan sudah Tuhan sudah sepakati dalam hatinya sendiri. Tuhan sampaikan melalui hambanya, melalui nabinya, yaitu Elisa. Dan Elisa menatap dalam-dalam mata Hazael. Sampai Hazael itu menjadi malu. Gitu ya. Kalau hari-hari ini mungkin jarang saudara ditatap sampai menjadi malu. Tapi sering di dalam gereja, engkau akan ditegur. Engkau akan dinasihati.
Dan terlalu banyak orang menjadi malu karena dinasehati. Satu dari dua pilihan yang sederhana, lari pergi atau tinggal diam, bertobat. Saudaraku, sebagian besar saya ingin sampaikan, orang memilih untuk lari pergi. Nah, hari ini kita akan belajar satu-satunya yang akan membuat saudara untuk bertahan sungguh-sungguh ketika firman Tuhan itu sedang memurnikan saudara. Ketika Tuhan sedang tuntun saudara menuju kepada satu tempat yang disebut covenant. Saudara memerlukan satu perkara, yaitu hati yang lemah lembut. Tanpa hati yang lemah lembut, saudara akan berontak melawan apapun, sebaik apapun, ketika Tuhan sedang menuntun saudara. Nah, saudaraku, dalam Alkitab diberi contoh dengan tatapan pandangan mata. Ada orang-orang yang berbeda responnya, tapi sama-sama dikasihi Tuhan, disayangi Tuhan, dituntun untuk mencapai satu journey toward covenant. The blessing on the path of the covenant. Dalam perjalanan menuju covenant itu, saudara akan menerima berkat-berkat Tuhan. Tapi dalam perjalanannya, saya menemukan begitu banyak orang jatuh sia-sia, menyingkir sia-sia, terhempaskan sia-sia. Kenapa bisa seperti itu? Satu perkara, karena hatinya keras. Saudaraku, dalam gereja Tuhan, perhatikan sungguh-sungguh, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Karena tanpa hati yang lemah lembut, saudara nggak akan mungkin bisa menggenapi tujuan Tuhan. Covenant yang Tuhan persiapkan berabad-abad, sesuatu yang begitu luar biasa, itu hanya bisa tumbuh di dalam hati yang lemah lembut. Tanpa hati yang lemah lembut, saudara, saya bukan sedang berbicara tentang perangai atau tentang temperamen, ya. Orang Batak pun bisa hatinya lembut. Orang Jawa bisa hatinya keras. Saudara, nggak ada hubungannya dari mana. Oh, saya memang orang Batak, jadi pasti keras. Nggak ada hubungannya, saudara. Nggak ada hubungannya seperti itu. Kalau saudara hatinya lembut, satu hal yang nyata, saudara bisa dinasihati. Saudara bisa dituntun. Beberapa orang menyebut lemah lembut itu sebagai strength under control. Kekuatan yang bisa dikendalikan. Ada dua macam kuda. Satu namanya Mustang, kuda liar. Ford tahun 40-an kalau nggak salah, membuat satu mobil yang disebut Mustang. Wah, ini laku keras seperti kacang goreng. Karena begitu populernya, wah, mengandalkan kecepatan berlari daripada kuda Mustang ini. Ada satu lagi namanya Kentucky Derby. Kentucky Derby ini adalah kuda peliharaan yang dibreed khusus untuk pacuan. Saudara, ketika dua ini dibiarkan lari sendiri, Mustang akan bisa lebih kuat. Tapi ketika ada joki di atasnya, Mustang tidak akan pernah mampu mengalahkan yang namanya Kentucky Derby. Kenapa? Karena Kentucky Derby bisa dikendalikan. Kapan harus melompat, kapan harus melambat, kapan harus berlari sekuat tenaga, dia bisa dikendalikan. Ini yang namanya lemah lembut. Strength under control. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan, dalam dirimu ada potensi-potensi yang namanya Kentucky Derby. Saya bukan mengatakan ini semuanya kuda, bukan. Tapi ada potensi yang luar biasa. Dan potensi itu bisa hanya muncul ketika saudara izinkan Tuhan mengendalikan hidupmu. Dan cara Tuhan mengendalikan hidupmu, itu yang disebut kelemah lembutan. Tanpa kelemah lembutan, saudara nggak akan ada gunanya sama sekali. Yang namanya Hazael itu dinubuatkan akan menjadi raja, dipersiapkan akan menjadi raja. Tuhan tentukan sendiri, bahkan Elia dan Elisa, dua nabi besar, dipersiapkan untuk mengurapi Hazael. Hancur, sia-sia. Saudara lihat, sekarang lihat lebih jauh lagi di 2 Raja-Raja 13. Perhatikan mulai dari ayat 22 sampai 25, silakan. Sampai 24. 2 Raja-Raja 13 ayat 22 sampai 24, demikian firman Tuhan. Hazael raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoahas, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Kemudian matilah Hazael, raja Aram,
Maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sudah lihat, apa yang Tuhan nubuatkan melalui Elisa terjadi. Ayat 22, Hazael Raja Aram menindas orang Israel. Kesatu dia jadi raja, dan kedua dia menindas orang Israel. Dia membawa malapetaka besar terhadap orang-orang Israel. Tapi lihat ayat 23, tetapi Tuhan mengasihi serta menyayangi mereka. Siapa mereka? Israel. Dan ia berpaling kepada mereka. Tiba-tiba Tuhan mengarahkan wajahnya kepada Israel. Oleh karena apa? Covenant-nya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub. Lalu ayat 24. Kemudian matilah Hazael. Nah, saudaraku, dari beberapa hal ini saya ingin garis bawahi sangat sederhana. Sebelum semuanya terjadi, Tuhan sudah punya perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Satu covenant. Kemudian Tuhan akan bangun covenant yang lain. Tuhan tentukan ketika Hazael menjadi pegawai rendahan, Tuhan sudah tentukan dia akan menjadi raja atas Aram. Tuhan perintahkan dua nabi besarnya, Elia dan Elisa, untuk mengurapi Hazael. Karena dia akan menjadi raja. Dan Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan bela betul-betul covenant-nya. Tuhan tegakkan sungguh-sungguh apa yang dia katakan. Dan betul dia jadi raja, sekalipun gak diurapi. Jadilah dia raja. Sebelum dia mendengar bahwa dia akan menjadi raja, Elisa dibuka mulutnya. Karena Elisa melihat ke dalam mata Hazael. Sampai dilihatin sampai Hazael menjadi malu. Dan Elisa berkata, aku melihat engkau akan membawa malapetaka bagi bangsa Israel. Engkau akan begini, begitu, dan sebagainya. Hazael dengan ringan berkata, masa? Siapa aku ini? Masa aku mampu melakukan hal sehebat itu? Sudah bayangkan, Nabi Elisa menangis melihat itu. Tapi dengan ringan Hazael berkata, masa aku bisa berlaku sehebat itu? Sama sudah pernah dipuji orang atau memuji orang, kamu kelihatan cantik, masa iya, masa iya? Itu pura-pura, saudaraku. Itu orang sebetulnya bukan rendah hati. Itu orang sombong tapi pura-pura rendah hati. Jadi nggak usah GR, saudara. Kalau cantik bilang cantik, kalau nggak cantik ya nggak jelek gitu. Jadi apa namanya? Apa aja ada apa adanya. Nah, tapi saya ingin kembalikan, ini Hazael nih. Jadi antara rendah hati dengan rendah diri itu beda. Nah, saudaraku, si Hazael dikatakan seperti itu. Dia melihat dalam kacamatanya, dalam pikirannya, kehancuran besar yang akan dia bawa kepada Israel itu adalah hal yang hebat. Dia katakan, mana mungkin aku bisa melakukan hal sehebat itu. Tapi membuat hamba Tuhan menangis. Dan ketika hamba Tuhan itu menangis, justru Hazael nggak tergerak, nggak tergeming. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan satu perkara, satu hal sederhana sekali. Kalau saudara mau tahu, saudara adalah orang yang hatinya lembut atau tidak. Apakah saudara bisa digerakkan oleh pandangan mata? Nggak usah saling memandang, saudara. Ini bukan soal, ini firman Tuhan. Dan di dalam Alkitab, begitu banyak contoh di mana Tuhan melakukan satu perkara, yaitu lewat pandangan mata. Saudara lihat sekarang ya, Mazmur 32 ayat yang ke-8. Nanti kalau bisa ditampilkan juga King James dari Mazmur 32 ayat 8. Silakan. Mazmur 32 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Perhatikan pelan-pelan, aku hendak mengajar. Ini Tuhan yang berbicara. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Ini buat gereja Tuhan, buat kita semua, buat saya juga. Menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Bagaimana Tuhan aku tahu jalannya? Aku hendak memberi nasihat. Di sini dalam bahasa Indonesia dikatakan mataku tertuju kepadamu. Coba lihat di dalam King James. Dikatakan gini, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee. Aku akan tuntun kau with mine eye. Dengan mataku. Saudara, pada waktu kita masih anak-anak atau yang masih punya anak-anak, kadang-kadang si Udin, si Ujang suka bandel. Apalagi kalau di rumah orang, sembarangan. Begitu dia bandel, kalau papa mamanya sembarangan, hei Udin, jangan begitu. Tapi kan kita malu. Jadi gimana caranya? Diplototin si Udin. Dilihatin aja. Sudah pernah dipelototin oleh orang tuamu? Terus kita berhubungan,
itu mah biasa. Itu memang degil namanya. Tapi kalau kita tahu, begitu dilihat, langsung kita sadar, saya harus behave, saya harus berubah. Saudaraku, di dalam Alkitab penuh dengan catatan-catatan ini, di mana Tuhan hanya sekedar melihat, dan pandangan mata Tuhan itu adalah tuntunan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajar, menuntun, membimbing kita melalui pandangan matanya. Saudaraku, ada beberapa contoh-contoh ya supaya saudara melihat. Pada waktu 12 murid Tuhan Yesus, siapa dari 12 murid Tuhan Yesus yang paling bergajul? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang paling berangasan? Petrus. Betul, itu paling berangasan itu orang. Orang tiba-tiba datang kupingnya dipotong. Ini orang berangasan sekali. Tapi satu perkara, hatinya lembut. Coba lihat. Lukas 22 kalau nggak salah. Lukas 22 ayat ke-61 demikian firman Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah, saudara lihat. Setelah Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, dia menolak sungguh-sungguh. Dia nggak kenal Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu? Dan sebelum Yesus naik ke kayu salib, tiba-tiba ayam berkokok. Dan Tuhan lakukan satu perkara. Tuhan lihat Petrus. Mata ketemu mata. Pada saat itu, hati Petrus berubah. Dia pulang, dia menangis habis-habisan. Dia bertobat. Dia menjadi pribadi yang sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Bagaimana bisa berubah? Bagaimana orang yang bergajul seperti ini bisa menjadi seorang yang begitu lembut hatinya? Karena dia bisa dituntun oleh pandangan mata. Saudara, ada satu orang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Lihat di Markus 10. Markus 10, perhatikan ayat 17, mungkin perhatikan dari ayat 17. Markus 10 ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saudaraku, ada seorang kaya raya, seorang muda yang luar biasa. Dia datang kepada Yesus untuk cari tahu tentang hidup yang kekal. Bukan seperti banyak dari kita. Kita datang ke gereja untuk apa? Supaya diberkati. Supaya kaya raya, supaya dapat jodoh, supaya ini, supaya itu. Dia bukan datang kepada Yesus seperti itu. Dia datang kepada Tuhan untuk cari tahu bagaimana supaya dapat hidup yang kekal. Nah, singkat cerita, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya dapat hidup yang kekal? Tuhan katakan, engkau baca kitab-kitab Musa, lakukan apa yang Musa perintahkan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan begini begitu, semua kamu lakukan. Dia bilang apa? Semua itu sudah aku lakukan sejak kecil. Siapa yang udah pernah melakukan 10 hukum Taurat sejak kecil? Ini orang luar biasa. Dia lakukan semuanya sejak masih kecil. Lalu Tuhan berkata begini, hanya satu yang kurang. Tapi sebelum Tuhan katakan itu, lihat ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Saudaraku, ini bukan bicara tentang harta kekayaan. Tapi Tuhan memandang sesuatu. Tuhan lihat matanya. Dan Tuhan katakan, hanya satu yang kurang. Let go, lepaskan semuanya. Tuhan melihat dengan penuh kasih kepada orang itu. Dan akibatnya orang itu keluar meninggalkan Tuhan dengan kecewa. Saudaraku, ada waktu-waktunya saudara dan saya akan menerima sorotan pandang mata Tuhan. Pada waktu itu engkau akan melihat apakah saya ini orang yang lemah lembut atau saya orang yang keras hati. Orang yang lemah lembut bisa dituntun, tadi Mazmur 32 ayat yang 8. Aku akan menuntun kau dengan sorot mataku. Orang yang bisa dituntun dengan pandangan mata Tuhan inilah, dia akan dibawa sampai menuju kepada covenant yang Tuhan persiapkan. Tapi orang yang menolak tuntunan pandangan mata Tuhan, dia akan memilih untuk berontak. Karena dia punya kemauan sendiri, dia punya pikiran sendiri, dia punya hasrat sendiri. Saudaraku, dalam hal sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan terakhir saudara menerima
pandangan mata Tuhan. Mungkin kita nggak melihat Tuhan secara fisik, sehingga matanya melihat kita. Tapi hatinya bisa berbicara kepada saudara. Nah, ini dimulai dengan hal yang sangat-sangat sederhana. Dengan hal sederhana inilah, engkau akan melatih dirimu sendiri. Karena soal kelemah lembutan dan kerendahan hati itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Rendahkan dirimu, lembutkan hatimu. Bukan Tuhan memberikan saya kerendahan hati. Gak ada yang seperti itu. Sayalah yang harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sayalah yang harus melembutkan hati saya di hadapan Tuhan. Baru kuasa Tuhan bisa bekerja. Saudaraku, tanpa hal ini, kita akan menjadi pribadi yang sia-sia. Seringkali Tuhan bicara melalui satu hal yang sangat-sangat sederhana. Saya tadi pagi bercerita tentang apa yang saya alami baru kemarin. Sebagai manusia, saya juga punya pergumulan. Saya punya tekanan hidup. Saya mengalami banyak perkara, urusan gereja, urusan jemaat, urusan pekerjaan saya sendiri. Itu membuat saya seperti tertekan. Bahkan sebagai hamba Tuhan pun, saya bisa merasakan saya kehilangan damai sejahtera. Saya panggil istri saya kemarin sekitar jam 10, setengah 11, saya panggil, ayo ke tempat saya di ruang kerja saya di rumah. Istri saya datang, kita duduk di karpet. Kita menyembah Tuhan dan kita cari wajah Tuhan. Selesai, saya masih gundah gulana terus terang. Udah berdoa, udah cari wajah Tuhan, masih gundah gulana. Nanti jam 1 saya ada janji dengan Pak Untung dengan beberapa orang untuk meeting pembangunan. Ini baru setengah 12. Masih bete, pikiran masih kalut gitu ya. Udahlah daripada pikiran kalut, saya datang duluan. Mungkin saya bisa ngelihat ayam, ngelihat kijang, ngelihat kambing, domba dan sebagainya di Bet Shalom. Mungkin akan menghibur saya. Saya keluar, saya lihat mendung. Saya menuju mobil, kemudian saya tahu Tuhan mulai berbicara dalam hati saya. Bawa payung. Kan hujan, mau hujan. Tapi di mobil saya ada payung, ngapain bawa payung? Terus saya diingatkan lagi, bawa payung. Saya udah sampai mobil, saya balik lagi ke rumah, ke dalam. Saya ambil payung, saya taruh di sebelah kursi saya. Dan saya pergi. Saya dari rumah saya menuju ke Bet Shalom lewat Nusa Loka di sebelah kiri, Santa Ursula di sebelah kanan, ada lampu merah. Di bawah lampu merah itu hujan mulai turun. Dan ketika hujan turun, ada saat seorang anak kecil, mungkin usianya sekitar 10-11 tahun. Anak gadis kecil, tukang ngamen. Dia duduk di bawah pohon, duduk begini. Tiba-tiba saya teringat kepada anak-anak saya. Bagaimana kalau itu anak saya? Duduk di bawah pohon, kehujanan. Tapi lampu tiba-tiba jadi hijau. Saya harus jalan. Begitu saya jalan, ada suatu suara yang berkata-kata lagi dalam hati saya. Kasih payungnya ke dia, putar balik. Waduh, masa hujan macet-macet begini putar balik, nanti banyak 1000 alasan. Tapi tiba-tiba tangan saya muter balik. Saya putar balik. Begitu saya kena lampu merah lagi depan Santa Ursula. Saya panggil anak itu, dek sini. Saya kasih payung, ini saya kasih uang. Ini kamu beli makanan. Oh ya om, terima kasih. Dia bungkuk-bungkuk ini. Terus saya muter, saya jalan lagi menuju ke sana. Dia kejar mobil saya. Sambil dada-dada begini. Seperti anak diturunin papahnya mau ke sekolahan. Saudaraku, saya menjadi betul-betul penuh damai sejahtera pada waktu itu. Saya pergi, terus kemudian saya urusin urusan-urusan ini sepanjang hari itu. Masalah saya belum berubah, pergumulan saya belum berubah, tapi hati saya berubah. Saya menghadapi dengan damai sejahtera. Saudaraku, dari waktu ke waktu, berkali-kali hal-hal kecil seperti ini. Itu seperti Tuhan sedang menatap mata saya. Melihat dan mulai menuntun saya, mengajari saya. Lakukan ini, lakukan ini. Sepertinya tidak menguntungkan buat saya, tapi akan mengobati hati nurani saya. Akan membuat hati saya bisa mampu memahami waktu Tuhan berbicara. Saudaraku, gereja Tuhan saya ingin sampaikan hari ini. Saudara mau belajar untuk dituntun oleh mata Tuhan, buka hatimu. Kalau Tuhan bicara, lakukan sungguh-sungguh. Nanti saudara akan lihat pelan-pelan. Orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan katakan, pelan-pelan engkau akan belajar mengenal suara gembalamu, suara Allahmu. Ketika dia bicara, engkau bisa tahu Tuhan sedang bicara. Hal sederhana, seringkali hal yang sangat sederhana. Tuhan hanya liatin mata daripada Hazael melalui Elisa. Tapi Hazael mempunyai hati yang keras. Dia bilang, masa aku bisa seperti itu? Dia abaikan semuanya.
Dan betul dia jadi raja. Dan betul tangannya membumi hanguskan bangsa Israel. Dan karena Tuhan harus membela perjanjiannya, Tuhan biarkan Hazael mati. Saudaraku, hal seperti ini, demi kasih Kristus saya ingin sampaikan. Saya melihat begitu banyak hal sia-sia terjadi bagi orang-orang yang seharusnya menerima covenant dengan Tuhan. Dia harus sia-sia hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan bela covenant-nya. Tuhan sedang mempersiapkan orang-orang tertentu untuk ditegakkan, untuk dipulihkan menjadi orang yang luar biasa. Tetapi ketika dia berurusan dengan atau bertabrakan dengan covenant yang Tuhan buat dengan orang lain, dia harus dibiarkan mati. Dia harus dibiarkan hancur total. Saudaraku, sebagai gereja Tuhan, saya ingin sampaikan di tempat ini. Saudara harus berubah secara karakter. Sekali lagi saya ingin sampaikan, saudara harus berubah secara karakter. Saudara harus bertumbuh. Hanya sekedar berdoa, wah Tuhan tolong saya, Tuhan janji akan berkati saya. Kalau karaktermu tidak berubah, satu kali tanpa engkau sadar engkau akan bertabrakan dengan orang lain yang mengikat covenant dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini harus dibiarkan hancur. Terlalu banyak di dalam Alkitab, orang-orang luar biasa seperti Hazael. Hanya ada dua orang di luar bangsa Israel. Raja-raja yang dikatakan oleh firman Tuhan diurapi Tuhan. Bahkan untuk Hazael ini spesial. Tuhan persiapkan dua nabi untuk mengurapi dia. Ketika nasihat Tuhan itu datang, diabaikan, disingkirkan. Karena hatinya keras. Hanya hati yang lembut yang akan mampu menerima ketika Tuhan tuntun saudara. Saudaraku, lembutkan hatimu. Ini tugas saudara dan tugas saya. Bukan tugas Tuhan. Lembutkan. Biarkan ketika Tuhan menegur kita. Saudaraku, Petrus itu orang yang keras, orang yang temperamental, tapi hatinya lembut. Ketika satu kali Tuhan tegur Petrus, enyahlah iblis. Saudara pernah diiblis-iblisin sama Pak Purba? Saudara harus tahu, kalau sampai seperti itu pun, Petrus itu bertahan total. Sampai satu kali ketika Tuhan lihat matanya, dia bisa berubah total. Saya bayangkan kalau saya jadi Petrus. Kalau waktu itu, emangnya saya ini apa dibilang iblis? Masa hamba Tuhan ngomong saya iblis-iblis? Saudara bisa bayangkan, Petrus punya 1000 macam alasan untuk menolak Tuhan saat itu. Karena sakit hati, karena kecewa, karena marah. Tapi dia nggak mengerti. Dia biarkan hatinya diporak-porandakan Tuhan. Saudaraku, orang tua angkat saya itu seorang yang mengalami proses. Dia berasal dari New Orleans, di Louisiana. Satu kali istrinya pergi meninggalkan dia. Kemudian dia gundah gulana. Ketika dia kalut, ada kejadian dia seorang militer, ada satu kesalahan dilakukan oleh anak buahnya, sehingga dia mengalami hukuman. Dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak buahnya. Istrinya pergi meninggalkan dia harus mengalami disiplinary. Dia kalut, dia hamba Tuhan, tapi dia kalut. Dia pikir dia ingin menghabiskan waktu-waktunya dengan menyenangkan dirinya. Dia drive dari New Orleans, North Carolina, ke Jackson, Mississippi. Perjalanan kurang lebih 7-8 jam naik mobil. Dia pikir di Jackson, Mississippi nggak akan ada orang yang mengenali dia. Sampai ketika menjelang sore, menjelang jam 6, jam 7 malam, dia masuk ke salah satu bar di Jackson, Mississippi. Dia masuk dan duduk di salah satu sudut daripada bar itu. Dia pesan Johnny Walker on the Rock, double Johnny Walker on the Rock. Dia ingin menghabiskan malam itu dengan pesta pora, dengan mabuk-mabukan, dengan segala macam pelacuran. Waiter yang melayani dia, melihat dia, memandang matanya, dan berkata, "Are you not Larry Sharping?" Dia kaget, loh, kok bisa kenal? Wah, saya pernah mendengar kesaksian Bapak. Saya diberkati dengan kesaksian Bapak. Sudah bayangin, saya baru pesan Johnny Walker on the Rock, double Johnny Walker on the Rock. Di tempat yang remang-remang, setelah itu saya akan pergi ke pelacuran. Tiba-tiba pelayannya mengenali saya sebagai orang yang bersaksi kemana-mana. Dia tahu Tuhan sedang berbicara. Dia tinggalkan, dia bayar, dia tinggalkan tips. Dia tidak sentuh gelas itu. Dia drive balik ke New Orleans. Saudaraku, dia berpikir ada ribuan bar di seluruh Jackson, Mississippi. Ada ratusan ribu waiter di seluruh kota itu. Kenapa Tuhan pilih satu bar?
dengan satu waiter untuk berbicara mata ketemu mata dengan saya. Dia katakan itulah yang membuat saya turning around. Saya berbalik dan saya kembali. Tuhan punya rencana. I don't know what it is. Saya ditinggalkan oleh istri, saya ditinggalkan oleh semua hal ini. Saudaraku, sampai hari ini dia melihat kebajikan demi kebajikan Tuhan mengikuti dia. Saudaraku, saya ingin sampaikan, dimulai dengan satu perkara. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Kalau saudara tidak memiliki hati yang lembut, saudara tidak akan pernah mampu menerima guidance, tuntunan yang Tuhan sedang lakukan dalam hidupmu. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kehidupan daripada seorang lain. Nah, nanti saudara bandingkan dua orang ini, ya. Kita lihat dari kesaksian daripada Stefanus tentang satu orang, namanya Musa. Itu ditulis di dalam Kisah Rasul 7. Nah, saudaraku, perhatikan beberapa perkara yang saya ingin sampaikan. Ketika hidup Musa itu kalau boleh saya kategorikan dibagi menjadi 3 bagian besar. 40 tahun pertama, hidup Musa itu berada di seluruh kemegahan, kemewahan istana Firaun. Lalu 40 tahun kedua, Musa hidup di Median sebagai pengangon kambing domba, gembala kambing domba. Lalu 40 tahun ketiga, dia ada di padang gurun, pemimpin bangsa Israel. Nah, saya ingin sampaikan pelan-pelan untuk saudara melihat. Stefanus bersaksi tentang Musa ini. Dia berkata begini. Coba lihat. Kisah Rasul 7, perhatikan ayat 23. Kisah para Rasul 7 ayat 23 demikian firman Tuhan. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Terus. Ketika itu, ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Nah, stop sebentar. Saudara tahu, 40 tahun pertama dari hidup Musa, dia berpikir gini, I am somebody. I am important. Aku ini penting. Aku ini, wah, hebat. Dia hidup di tanah Mesir. Dia hidup di istana Firaun. Dan kemudian, oleh ibu angkatnya, saya percaya berkali-kali Musa diberitahu, kamu ini spesial Musa. Kamu diangkat oleh mami dari air, kemudian kamu dibesarkan, padahal pada waktu itu seluruh orang Ibrani sedang dibunuh. Tapi kamu bisa diselamatkan. Mami percaya kamu punya sesuatu yang besar. Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Musa bertumbuh dengan pola pikir seperti ini. Kalau hari-hari ini kita menganggap itu baik. Ada satu motivasi, ada satu perkataan positif dari orang tua. Oh, Musa itu, kamu itu luar biasa, kamu hebat, kamu itu dipersiapkan Tuhan, itu baik. Nggak ada hukum yang melarang itu. Sudah tahu, Musa bertumbuh dengan berpikir, oh, I'm important, I'm somebody. Dia keluar ketika berusia 40 tahun. Dia melihat ada orang Mesir bertengkar dengan orang Ibrani. Dia pukul, dia bunuh orang Mesir itu. Alkitab mencatat begini, pada sangkanya dia pikir dengan cara begitu, orang Mesir akan tahu semua. Kan aku kan calon pemimpin kalian. Aku kan utusan Tuhan. Aku berhak melakukan ini. Lihat nih, aku bisa bunuh orang Mesir. Aku bisa selamatkan seluruh orang Israel. Pada sangkanya orang akan melihat begitu. Ternyata keesokan harinya Musa pergi ke jalan-jalan lagi. Dia lihat orang Ibrani dengan orang Ibrani sedang bertengkar. Lalu Musa melerai mereka, jangan berantem, kalian kan bersaudara. Kemudian dia berkata, siapa yang ngangkat kamu menjadi pemimpin atas kami? Apakah kamu akan lakukan kepada kami seperti yang kau bunuh kemarin orang Mesir itu? Dia menjadi ketakutan, dia lari. Akhirlah episode pertama daripada hidup Musa. Yang tadinya dia pikir, semua yang Tuhan rencanakan bisa digenapi dengan kekuatan saya, dengan kehebatan saya, dengan kapasitas kemampuan saya. Dia tinggalkan semua itu. Di Midian, dia menjadi manusia yang nobody. I am nobody. Aku di sini pengembala kambing domba. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang kenal saya. Kambing pun juga nggak mau memandang Musa. Di belakangin. Nggak selalu lihat rumput sama lihat Musa, dia pilih lihat rumput. Saudaraku, Musa menjadi nobody, nggak dianggap penting oleh kambing domba sekalipun.
Dia belajar satu perkara. Aku bukan siapa-siapa. Kemudian Tuhan tuntun dia masuk ke tanah, ke padang gurun. Digojlok oleh Tuhan, digencet oleh orang-orang Israel, digoyang oleh Bani Korah, oleh ini, oleh itu dan sebagainya. Dia mulai sadar, gak usah saya, Tuhan bisa pakai siapa-siapa aja. God can use anybody, not only me. Pada waktu itulah Tuhan berkata gini, kalau ada nabi di antaramu, aku bicara lewat mimpi, aku bicara lewat penglihatan, tapi bukan dengan Musa. Dengan Musa aku bicara face to face seperti teman. Kenapa? Karena tidak ada orang yang selembut hatinya seperti Musa. Kok bisa berubah dari orang yang begitu keras menjadi orang yang begitu lembut? Karena proses tangan Tuhan terjadi. Dan dalam proses inilah Musa melihat sesuatu yang terjadi. Nah, coba lihat ya. Mazmur 103 ayat yang ke-7, silakan. Mazmur 103 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Dalam proses perjalanan ini, Alkitab mencatat begini. Terhadap Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya. Kepada orang Israel yang lainnya, yang mereka kenal tentang Tuhan adalah perbuatan tangannya. Mereka kenal Tuhan adalah Allah yang memberi. Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan. Tuhan adalah Allah yang membela. Tuhan Allah yang memberkati. Itu yang mereka kenal. Tapi Musa berbeda. Musa mengenal jalan-jalan Tuhan. Bagaimana Musa bisa mengenal jalan Tuhan? Lihat sekali lagi. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Nanti tampilkan juga King James-nya ya. Mazmur 25 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Ia menurut hukum. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati. Menurut hukum. Terus? Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dan bukan hanya itu, Tuhan ajarkan jalan-jalannya. Nah, di sini bahasa Indonesia dipakai rendah hati. Kalau saudara lihat dalam King James dikatakan the meek will he guide in judgment and the meek will he teach his way. Orang yang lemah lembut akan dituntun dengan keadilannya, dengan pengadilannya. Dan orang yang lemah lembut akan diajarkan jalan-jalannya. Saudaraku, nggak mungkin Tuhan bisa mengajarkan kepada orang yang sok tahu, orang yang keras kepala, orang yang hatinya dekil. Tuhan hanya mampu mengajar orang yang lemah lembut. Gereja Tuhan harus belajar satu perkara, lembutkan hatimu. Kalau nggak sia-sia saudara mengiring Tuhan. Nggak ada gunanya saudara diurapi Tuhan. Kalau hatimu keras. Sekali lagi saya ingin sampaikan. Nggak ada gunanya sama sekali engkau dipakai Tuhan luar biasa. Kalau hatimu keras. Kurang apa Hasael? Jauh sebelum dia menjadi apa-apa. Tuhan sudah nubuatkan. Engkau akan menjadi somebody. Jauh sebelum itu semua terjadi. Tuhan sudah persiapkan 2 nabi besar. Untuk mengurapi Hasael. Supaya dia menjadi somebody. Powerful. Hebat, luar biasa. Kemudian Nabi Tuhan berkata, aku melihat kehancuran yang akan kau bawa. Kalau hati Hasael pada waktu itu lembut, dia bertobat sungguh-sungguh. Ada lagi seorang namanya Yerobeam. Tuhan janjikan kepada Yerobeam. Tuhan angkat dia dari nobody, bukan siapa-siapa, diangkat luar biasa. Lalu Tuhan janjikan kepada Yerobeam seperti yang Tuhan janjikan kepada Daud. Bayangkan, kalau hari itu dia betul-betul melembutkan hatinya, ada 2 kerajaan besar di bumi. Kerajaan Daud dan kerajaan Yerobeam. Tuhan katakan, apa yang aku buat kepada tuanmu Daud, aku akan buat kepadamu. Keturunan yang aku bangun bagi Daud, aku akan bangun bagimu. Tapi pada satu ketika, hatinya menjadi keras. Dan dia menolak tuntunan Tuhan. Daud, orang juga dablek. Orang juga banyak berbuat salah. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia merendahkan diri. Betul-betul Tuhan, ambil semuanya. Tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Saudaraku, ini bukti orang yang rendah hati. Orang yang lemah lembut. Nah, saudaraku, saya ingin kembali lagi kepada pribadi Musa ini. Kembali sekarang ke Kisah Rasul 7 tadi. Dari khotbah Stefanus. Stefanus berkhotbah, kemudian dia berkata begini tentang Musa ini. Ketika dia begitu banyak berbicara tentang Musa di dalam Kisah Rasul 7. Kemudian dia mengingatkan apa yang Musa tuliskan sendiri
di dalam Ulangan 18. Tapi saya ingin baca dulu apa yang dikatakan oleh Stefanus di Kisah Rasul 7. Ayat 37 berkata begini, Musa itu pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan bagimu dari antara saudara-saudaramu. Nah, sekarang saudara lihat Ulangan 18. Perhatikan Ulangan 18 ayat 15 dan seterusnya sampai ayat 19. Kalau saudara enggak ini, saudara catat saja. Karena saudara pulang, saudara harus betul-betul perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Semua saudara mau jadi lemah lembut ya. Nah, perhatikan benar-benar. Ini Ulangan 18 berkata begini. Ayat 15. Seorang, ini yang berkata Musa. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Allahmu dialah yang harus kamu dengarkan. Musa sedang bernubuat. Nanti satu kali, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan dari antaramu. Dia kamu harus dengar nabi itu. Lalu Musa berkata gini, tepat seperti apa yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di gunung Horeb. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka minta tuntunan. Apa yang mereka minta di gunung Horeb? Give us Messiah. Pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku dan api besar ini. Aku tidak mau melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Aku nggak mau mati. Tapi biar Messiah itu yang mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Lalu berkata gini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudara tahu, Musa sedang berkata tentang siapa ini? Saudara tahu, di dalam Yohanes 12, nanti saudara pulang saudara baca sendiri. Yohanes 12 ayat 49 berkata gini, ini Tuhan Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Musa tadi berkata di dalam Ulangan 18, seorang nabi dari antara tengah-tengahmu akan dibangkitkan. Dan Tuhan akan menaruh firman dalam mulutnya. Dia akan berkata-kata semua yang aku taruh dalam mulutnya. Terus kemudian Musa berkata gini, seorang nabi seperti aku ini. Siapa Musa? Alkitab berkata orang yang paling lembut hatinya. Siapa Tuhan Yesus? Matius 11 ayat 29 berkata begini, belajar daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Persis seperti itulah Musa sedang menunjuk kepada Yesus. Ini karakter yang ada pada dia. Musa itu dirubah menjadi seperti Tuhan. Dan dia berkata kepada Israel, nanti satu kali yang harus kamu dengarkan adalah seorang nabi seperti aku ini. Dia seperti aku, lemah lembut. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, belajar satu perkara. Saudara nggak akan pernah menjadi siapa-siapa kalau hatimu keras. Saudara nggak akan pernah bisa bertumbuh kalau hatimu keras. Lembutkan hatimu. Di dalam Alkitab ada satu pernyataan namanya Immanuel. Siapa yang pernah mendengar nama Immanuel? Tahu artinya Tuhan beserta kita. Ada juga satu pernyataan namanya Jehovah Shammah. Ditulis satu kali di dalam Yehezkiel 48. Ketika Yehezkiel melihat satu penglihatan dari Tuhan, ada satu kota turun dari surga, Yerusalem baru. Kota itu ukurannya, bentuknya, pintunya, semua dirancang oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan katakan, Tuhan sebut nama kota itu, Jehovah Shammah. Artinya, Tuhan hadir di situ. Jadi Immanuel dengan Jehovah Shammah itu artinya sama. Tuhan hadir, Tuhan menyertai. Lalu apa bedanya? Saya ingin sampaikan. Immanuel, saudara nggak perlu lakukan apa-apa. God is with you. Saudara keluar dari tempat ini, Immanuel bersamamu. Saudara pergi ke restoran, Immanuel bersamamu. Saudara pergi ke sana, ke sini, bahkan ke pelacuran sekalipun, Immanuel bersamamu. Tapi saya ingin sampaikan, saudara mau berada di dalam Jehovah Shammah, you have to go there. Masuk ke dalam kota itu. Dan untuk masuk ke dalam kota itu, kendaraannya cuma satu, lemah lembut. Supaya engkau bisa dituntun, masuk menuju Jehovah Shammah, di mana Tuhan hadir. Disitulah Tuhan akan berperkara dari hidupmu. Disitulah Tuhan akan genapi covenant yang Tuhan persiapkan selama berabad-abad. Nah, saya rindu pelan-pelan, saudaraku.
supaya saudara betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan ini. Sebab saudara sedang dituntun menuju kepada penggenapan covenant ini. Lembutkan hatimu, lembutkan hatimu. Oke, amin. Ya, habis sekarang ayo kita siapkan hati kita. Kita biarkan Tuhan terus berkata-kata lebih lanjut lagi. Mari hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Buka hatimu, biarkan Tuhan mengajar saudara. Kalau Tuhan bisa mengajar hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, Tuhan juga bisa mengajar saudara. Ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah berbatu-batu. Amin. Ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ada tanah yang keras, gak bisa tumbuh. Ada tanah yang penuh dengan belukar duri. Ada tanah juga di pinggir jalan. Ini gak bisa tumbuh benih. Sehebat apapun firman Tuhan ditaburkan, gak akan bisa tumbuh. Karena medianya keras. Medianya degil. Lalu Tuhan berkata gini, oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur. Agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah dan berbuah lebat. Benih itu hanya bisa tumbuh di tanah yang lemah lembut. Lembutkan hatimu, gereja Tuhan, lembutkan hatimu. Semua mata tertutup. Sekarang antara Tuhan dengan kau sendiri. Saya ingin berdoa buat saudara yang hari ini mengambil keputusan. Tuhan, tuntun aku dengan matamu. Guide me with your own eye. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang dengan imanmu sendiri, letakkan tanganmu di dadamu. Katakan kepada Tuhan Allahmu, ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah berbatu-batu. Ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Berseru kepada Allahmu, katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih. Tuhan, hamba berdoa, lembutkan hati umat-Mu di sini. Tuntun setiap pribadi untuk sungguh-sungguh berjalan menggenapi tujuan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan refrennya, lembutkan hatiku ya Tuhan. Haleluya. Hatiku ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. Oh, lembutkan hati kami ya Tuhan. Lembut hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku. Tuhan, lembutkan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa biar tidak ada lagi yang jatuh sia-sia.
Biar umatmu terus dituntun sampai menggenapi covenant yang kau bayar dengan harga yang mahal, yang kau tebus dengan darahmu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri.